Solusi ada Pak. Perceraian itu bukan aib. Allah sangat membenci perceraian, betul. Allah benci. Tetapi Allah lebih benci ketika hambanya ini sudah zolim. Udah zolim ini namanya. Saya punya anak perempuan dibak-buk sama suaminya seenaknya. Saya, mungkin begini Pak Dokter. Mungkin selama Bapak menghidupi, membesarkan putri Bapak. Mungkin sesentil pun tidak pernah. Tapi ketika anak itu diserahkan kepada seorang laki-laki yang sebenarnya kita ini tidak kenal laki-laki itu. Kita tidak kenal, anak kita yang kenal karena mereka pacaran. Kita berikan anak gadis kita kepada orang itu untuk apa? Untuk dia itu dibuat seperti ratu oleh suaminya. Kan itu keinginan orang tua. Tapi apa yang terjadi? Anak kita mendapatkan perlakuan kasar. Terus kita mengatakan begini, berdoalah nak, mudah-mudahan suamimu itu dijamah oleh Yesus. Berdoalah nak. Tetap kita paksa dia satu rumah. Tapi sering dibakbuk-bakbuk terus. Bagusnya kalau dia tidak mati. Kalau dia mati apa enggak penyesalan dalam hidup kita sebagai seorang tua. Anak saya yang kecil saja kalau dipukul orang tanpa sebab, saya hantam dia. Apalagi ketika dia sudah dewasa, habis dia dibabak belurkan oleh suaminya. Terus kita minta anak kita itu bersabar. Sabar nak, ini ujian. Sabar nak, ini ujian. Sampai kapan anakmu bisa sabar menahan badannya yang begitu sakit dipukul oleh suaminya? Ditampar, mungkin pendengarannya udah kena. Ditinju matanya, mungkin kornea matanya juga udah kena. Dan akhirnya menyebabkan apa? Cacat. Cacat. Makanya saya ingin sekali Kristen jujur deh. Jujur. Coba bicara sesuai dengan kemanusiaanmu. Kamu seorang orang tua. Kamu memberikan anak gadismu kepada laki-laki ini. Tetapi apa yang dia perlakukan sama anak gadismu? Dulu anak gadismu cantik kau berikan. Lengkap, bagus pakaiannya, kulitnya mulus. Tiba-tiba datang kepadamu dengan keadaan apa? Bonyok, babak belur. Solusinya apa? Saya selalu mendengarkan jawaban dari pihak Kristen ini. Saudara Kristen, kami akan berdoa, meminta kepada Yesus untuk menjamah hatinya si laki-laki ini. Biar dia berubah. Hei, kamu pikir ini hidup seperti maling kundang? Ketika ibunya bersumpah, langsung terjadi laknat Allah kepada si anak itu? Enggak. Anakmu mungkin sudah ICU, nafasnya tinggal satu-satu. Datang kamu kepada dia menangis, baru kau laporkan. Sekarang syukur saja, undang-undang sudah ada KDRT. Dulu belum ada KDRT lu. Nah, itu bagaimana? Makanya saya bilang, kenapa sih Kristen itu kalau diskusi jangan munafik deh. Jangan munafik. Makanya Islam memberikan solusi. Apa? Perceraian. Cerailah. Saya pribadi, seandainya diperlakukan suami saya seperti itu, saya minta kepada Allah untuk mendapatkan apa? Bahagia. Saya berhak menuntut kepada Allah, saya ingin hidup bahagia. Apa gunanya saya diciptakan oleh Allah? Apa gunanya anugerah cinta yang diberikan oleh Allah kalau tahu juga itu tidak saya dapati dari laki-laki ini? Apalagi dia selingkuh, dia main judi, dia malas kerja. Jadi menuntut saya yang harus kerja untuk menghidupi anak-anak saya ini. Lebih bagus saya janda. Jelas. Tidak ada kewajiban saya. Untuk apa? Untuk menafkahi anak saya. Gak ada. Perceraian memang dibenci oleh Allah. Tetapi Allah lebih benci lagi ketika orang ini sudah zolim. Suami istri ini udah zolim. Bukankah pernikahan itu adalah ibadah? Di Islam pernikahan itu adalah ibadah. Ibadah Pak Dokter. Maaf kata Pak Dokter ini kan udah dewasa kita nih semua nih. Anak-anak kecil jangan nonton ya, anak-anak kecil ya. Bahkan di Islam saja, suami istri yang ketika melakukan jima itu adalah suatu ibadah. Pahala. Apalagi si istri ikhlas.
menjalani apa? Kewajiban dia sebagai seorang istri. Pahala. Makanya saya bilang, bagaimana kalau terjadi kepada diri Anda? Tapi jangan kita tepik ya. Di luar sana udah banyak kok KDRT terjadi. Bahkan apa? Suami membakar istrinya. Uzubillah. Karena itu suaminya tukang judi, nggak dikasih uang judi. Saya kasih tahu Pak Dokter, terjadi itu. Suaminya judi, mereka orang berduit, habis semua rumah, tanah. Akhirnya apa? Mereka nyewa rumah. Istrinya lah yang kerja karena suaminya asik judi. Terus suaminya nih datang, minta uang 300.000. Dia mau beli chip katanya. Saya nggak tahu judi apa itu. Tidak dikasih. Istrinya dipukul pakai apa? Pakai tumbukan untuk menumbuk sayur ubi, andalu. Di mana? Di kepalanya. 10 jahitan. Terus pulang dia ke rumah mamanya. Ya Kristen nggak bisa bercerai. Akhirnya mereka pisah rumah selama bertahun-tahun. Si suami telantung begitu, si istri tergantung begitu. Gak bisa dia menikah karena belum ada surat cerai. Makanya saya selalu bilang, cobalah. Apa sih solusi bagi Kristen, dari Kristen ketika mendapatkan ada yang seperti itu? Apalagi di zaman sekarang, zamannya edan. Kalau dikatakan sama Pak Dokter tadi, ya syukur kami itu Bapak, bersyukur keluarga Bapak dijauhi seperti itu. Tapi ketika Anda melihat ada di depan Anda seperti itu, kira-kira kemanusiaan Anda berkata apa Pak Dokter? Saya minta dari sisi kemanusiaan. Karena apa? Tidak mungkin Allah menetapkan suatu aturan kepada hambanya tidak mengikuti kemanusiaan. Karena jangan lupa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila aja mengutamakan kemanusiaan. Apa mungkin apa mungkin agama, sebuah kitab suci tidak ada solusi untuk kemanusiaan? Saya tanya, ini memang menyangkut kemanusiaan lah. Iya kan? Apa solusi kemanusiaan dari kitab suci Anda? Kalau Anda mengatakan ajaran kasih, itu bukan kasih lagi. Ketika orang itu, perempuan itu sudah mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari suaminya, tetapi agama tidak ada solusinya dan akhirnya menggantungkan pasangan ini. Dibilang gantung. Akhirnya mereka pisah rumah. Si perempuan pulang ke rumah emaknya, si laki-laki akan di situ saja. Bertahun-tahun hidup seperti itu perempuannya. Jadi solusinya apa Pak Dokter? Soal kemanusiaan. Saya minta Pak Dokter menjawabnya soal kemanusiaan. Jangan tentang hukum kasih di dalam Bible. Kalau kasih sudah bertentangan dengan kemanusiaan, itu bukan kasih lagi Pak Dokter. Silakan Pak Dokter. Iya, apa yang Ibu ceritakan itu tentu bisa terjadi di semua agama dan semua orang. Ya. Tetapi tatkala kita berbicara tentang kasih dunia, kita pasti bertentangan dengan kasih bagi Roh Kudus atau yang ada di akhirat. Biar bagaimanapun, kita tidak bisa menuankan dua Tuhan, Mormon dan Tuhan. Dunia pasti bertentangan dengan akhirat, Ibu. Jadi untungnya agama saya tatkala Yesus naik ke surga, dia meninggalkan Roh Kudus yang selalu memberikan hikmat kepada pemikiran-pemikiran saya. Jadi ya kita harus berhikmat, Ibu, ya. Hikmat itu tidak harus memberikan keadilan dunia, tetapi lebih kepada kita berbicara bagaimana keadilan akhirat. Jadi mohon maaf Ibu,
apa yang Ibu ceritakan tadi benar, dan itu bisa terjadi di semua agama. Keadilan dunia ada aturannya sendiri. Hal-hal yang menentang itu sudah diatur oleh aturan-aturan dunia. Begitu Ibu ya. Jadi kalaupun kita melihat di depan memang ada hal-hal yang salah secara hukum dunia, dia pasti akan menerima aturan-aturan itu. Mungkin itu Bu. Terima kasih ya, saya dapat pandangan dari Ibu. Saya hanya mendengar saja. Mudah-mudahan nanti saya menambah pengetahuan saya lah ya. Makasih Bu. Makasih Bu. Saya sedikit izin Ya, Bun. silakan. Ya, silakan. Bunda. 1 menit 2 menit ya. Begini Pak, Allah ini kan atau Tuhan ini yang menciptakan kita. Tuhan yang menciptakan kita. Tentu sebagai pencipta dia tahu kebutuhan-kebutuhan hambanya, ciptaannya toh. Nah, di dalam Islam itu Pak, Allah memberi solusi. Dalam Islam Allah memberi solusi. Nah, dia tahu kelemahan-kelemahan ciptaannya. Misalnya nih, kita di Islam itu kalau berwudu enggak ada air boleh tayamum. Debu kita tempel di tangan, kemudian kita tepuk, atau kita tempel ke dinding, tangan kita tepuk, kita usapkan. Allah memberi kita solusi atau jalan keluar, pilihan. Nah, ketika kita nggak bisa sholat berdiri, bisa kita duduk, misalnya sakit, bisa baring segala macam. Ya, kita dalam perjalanan, izin Pak, ini indahnya Islam ya. Dalam perjalanan kita nggak bisa arah kita ke kiblat, ke Ka'bah sana. Boleh kita menghadapkan kita sesuai dengan kita hadapkan kepada Allah. Itu solusi-solusi. Kita dalam sebuah rumah tangga tujuan kita ingin bahagia. Tapi ketika kita menjalani itu banyak cobaan ya. Tapi Allah memberi solusi. Boleh kita menggugat cerai. Boleh kita sebagai seorang perempuan kita punya hak gitu loh. Kita diberi solusi. Nah, kita ke Kristen. Kristen ini kaku, nggak ada solusi. Kalau kau berumah tangga kau bonyok, ya sudah kau terimalah kau bonyok. Ya, suamimu ini dan itu ya kau terima. Yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali berzina. Nah, solusinya zina. Kan lucu nih aturan Tuhan Anda ini kan. Boleh bercerai kalau dengan zina. Parah. Bagi kami itu itu ngeri. Itu ya teman-teman. Jadi aturan mereka itu boleh bercerai kecuali tidak boleh bercerai kecuali dengan berzina. Nah, kalau berzina, salah satu berzina boleh bercerai. Nah, kalaupun bercerai ya karena ada kedapatan zina nih, berpisah. Salah satu itu udah pisah nih. Ada status janda, ada status duda. Tidak boleh pun kalian kawin atau menikah ya. Kalau di Kristen itu nggak ada menikah, kawin. Nggak boleh kalian kawin, cari pasangan masing-masing sebelum salah satunya mati. Di Kristen pun Tuhannya mati kan. Kalau kami orang Islam ya meninggal. Nggak boleh kalian menikah salah satunya kalau masih hidup dua-duanya. Karena kalau menikah salah satunya nih dianggap berzina. Ini kan pengkebirian hak asasi manusia. Anda masih sehat tuh. Muda, tapi kadang terpaksa berpisah karena zina tadi. Boleh berpisah kalau ada zina. Ketika tidak ada solusi begitu, ya bagaimana dong? Allah tidak adil kan? Anda masih sehat, segar bugar, satu dan lain hal terpaksa Anda berpisah. Ya kan? Tapi tidak dibolehkan menikah, nggak dibolehkan kawin salah satunya kecuali ada yang meninggal. Ya kuat-kuatan doa kalian, salah satu cepat meninggal. Ini artinya menzolimi, Tuhan menzolimi ciptaannya. Menzolimi. Anda masih sehat, punya nafsu. Ingin bahagia, ingin menikmati hidup di dunia. Tapi nggak bisa kalian, nggak ada pilihan kalian. Nggak ada solusi bagaimana supaya kalian mendapat hidup bahagia itu. Ya, nggak masuk akal kalau seorang laki-laki itu tidak menginginkan kebahagiaan duniawi. Masuk akal. Jadi istilahnya artinya mengkebiri diri sendiri, nggak boleh menikah. Itulah kekakuan aturan-aturan dalam Kristen ya. Tidak ada solusi.
Ya tadi ada zina, tapi nggak bisa pun kawin ya, harus mati salah satunya. Ya teman-teman, jadi jangan ragu-ragu kalian. Apa ya aku bilang ya, belajar tentang Bible Anda, belajar tentang Bible Anda. Di Kristen itu nggak ada solusi, malah menzolimi Tuhan Anda, menzolimi kayak ciptaannya. Kalau Islam, masya Allah, Allah tahu apa-apa saja yang dibutuhkan ciptaannya, apa yang dibutuhkan hambanya, karena Dia yang menciptakan kita. Oke Bang ya, itu aja Bun, lanjut. Luar biasa Bunda Rahma. Saya sapa dulu. Ya, jadi memang Joho. begitulah Islam. Joho. Sebentar Erik, sedikit aja. Joho, Oh ya, oke. Tiara, sebentar saya sapa dulu. Biar saya turunkan kalau nggak ada yang apa. Joho. Ya Joho. Joho. Nih, naikkan lagi satu biar tidak apa. Edison. Edison. Saya izin keluar Bu ya. Oke, terima kasih Pak Dokter. Kita saling sharing-sharing aja ya Pak Dokter ya. Oke. Penabur, Edison. Edison. Aduh. Ya, halo. Ya, penabur benih. Ya. Halo, penabur benih. Ya, halo. Ya, Edison ini nggak ngomong ya. Sila, Pak, Bang penabur, agama apa? Kristen. Ya, John Channel, sebentar ya, saya sapa dulu. John Channel, Iya Bu Nora, agama apa Bang? Kristen, Katolik. Iya, oke, sebentar ya. Tiara Marpaung. Halo Tiara. Halo. Saya udah turunkan Anda, tapi Anda minta naik lagi. Ya, tadi Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Muslim ya Kak? Muslim saya sama ini pindah. Murtad. Sinyalnya nggak bagus saya malah. Beliau mu'alaf katanya ya. Mualam. Oh, ya. Oke. Ya itu tadi saya kan dengar, maaf ya Bunda, saya cerita sedikit. Ya. Saya scroll dengar Bunda cerita masalah pernikahan yang dianiaya gitu ya. Ya dari situlah saya terus udahlah, nggak ada perlindungan buat saya di sana gitu. Oh, Jadi ya saya Kristen dulu mendapatkan KDRT. iya benar. Terus saya nggak ada perlindungan, nggak ada apa ya, dari keluarga juga nggak ada yang melindungin kan gitu. Ya seperti yang Ibunda cerita tadi, pas mirip kayak gitu. Akhirnya Luar saya biasa. gitu aja. Sekarang saya tentram damai ya kan. Dabling Bunda Rama. Mungkin itu internal play-nya coba Bunda ditekan biar nggak dabling. Ya, oke nggak apa-apa. Saya Masya sapa Allah. dulu ya, Benar, Kanelo. Udah nggak dabling lagi. Iya. Kanelo. Selamat sore. Sore, agama apa Bang? Agama Kristen, ya. Kristen. Oke. Ini ada Bang Penabur, ada Bang Kanelo. Izin ya Bang Kanelo ya, Bang Penabur dulu. Iya. Ya, silakan Bang Penabur. Iya, tadi Bang kan kita Penabur. Nanti ya, tadi ditanggapi sama Bang Erik atau Bunda Rama. ya tadi kan kita berbicara tentang perceraian. Ya memang seperti yang dikatakan oleh dokter tadi bahwa di dalam Kristen itu tidak boleh yang namanya perceraian. Nah, tadi Mbak Nora mengatakan bahwa bagaimana kalau terjadi misalkan KDRT, apa solusinya ya? Nah, tadi Mbak Nora juga mengatakan bahwa kalau Tuhan kasih saya jodoh, tentu saya ingin hidup baik. Tapi kalau terjadi yang namanya KDRT, maka saya ada hak untuk bercerai, seperti itu ya. Nah, Iya. kalau di dalam kekristenan, jodoh yang dari Tuhan itu pasti dia melakukan yang namanya kasih, ya. Nah, makanya
ketika kita memilih jodoh kita, kita harus mengenali dulu, bukan sembarangan asal kita pilih. Ya, kita mengenali dulu orangnya seperti apa. Nah, Tuhan kan sudah kasih rambu-rambu bagi kita. Ya, Bang Erik, tunggu Bang Erik. apakah kita mau memilih jodoh yang seperti apa yang mau jodoh yang kita pilih? Nah, itu kan pilihan di tangan kita. Karena kita dikasih free will oleh Tuhan untuk memilih jodoh seperti apa yang akan kita ambil. Nah, kalaupun terjadi yang namanya Mungkin sama KDR Tiara dan aja kasih sebagainya, kasih itu kasih adalah Tiara aja nanti. konsekuensi dari Jangan pilihan dulu. kita. Bukan berarti kita kasih menyalahkan Tiara. Tuhan Sebentar bahwa dulu lah Erik. Lanjut. ya bukan berarti kita Tuhan salah kasih jodoh, bukan. Tapi kita yang salah pilih, gitu loh. Ya, oke. Saya jawab ya. Sebentar Dek Tiara, sebentar. Karena kalau yang mendapatkan perlakuan KDRT, ya adik kakak saya juga mendapatkan perlakuan KDRT. Sampai sudah punya anak 2 saja juga seperti itu. Jadi begini, Bang Penabur Benih. Ya, Berarti Bang Penabur Benih ini seperti menyalahkan orangnya. Betul, ya kan? Karena Allah itu mengajarkan, karena Tuhan itu mengajarkan ajaran kasih. Seperti kita membeli suatu HP. HP ini kita lihat bagus. Tetapi begini Bang Penabur. Barang saja ada yang namanya kelemahan dengan ada kelebihan. Apalagi manusia. Nah, sekarang ketika manusia itu mempunyai suatu titik kelemahan yang masih bisa ditolerin oleh pasangannya. Makanya saya bilang, Allah itu menguji hambanya. Menguji hambanya. Sedangkan iblis memperdaya manusia. Jadi kalau misalnya iblis ini sudah merasuk ke otaknya si suami dan melakukan KDRT, saya yang salah memilih pasangan. Saya kan tadi sudah bilang, pernikahan berjalan 10 tahun. Tetapi dengan dahsyatnya bisikan iblis, akhirnya dia kerasukan iblis. Apakah saya salah memilih pasangan saya? oke. Kan ya? Tunggu dulu Bang. Oke, guys, silakan. Tunggu dulu Bang. Nah, saya tadi bertanya sama seorang dokter, apa solusinya ketika terjadi seperti itu? Kalau misalnya saya salah memilih pasangan, sementara pernikahan saya sudah 10 tahun, ya kan? Saya akhirnya apa? Saya harus bertahan karena saya yang salah. Habislah badan saya dulu ya kan? Mungkin udah mata saya udah hilang satu bola matanya. Telinga saya sudah peka satu. Karena habis dihantam sama laki-laki saya ini. Kan begitu? Yang saya minta tadi solusi. Jangan kita begini loh. Ada ulat di dalamnya. Yang salah Bang Penabur. Oke. Makan aja sampai habis. Apakah Anda akan makan buah yang seperti itu? Ketika saya memilih pasangan saya, yang awal setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, saya berjalan baiknya, namanya pertengkaran itu ada. Yang namanya pertengkaran itu ada. Saya katakan, yang namanya pertengkaran itu ngelek ya. Ini jaringan saya jelek. Yang namanya pertengkaran itu ada, yang namanya rumah tangga pertengkaran itu ada. Tetapi ketika sudah terjadi KDRT yang dilakukan bertahun-tahun, solusinya. Oke. Apakah berarti saya salah memilih lagi? Apa solusi dari Kristen ketika Bang Penabur mendapatkan anak perempuan kamu bertahun-tahun ternyata habis dibabak belurkan suaminya? Silakan. Oke. Tadi Mbak Nora bilang ketika kita diperdaya oleh iblis, iblis merasuk kita. Nah, yang namanya kita
ketika kita dirasuki setan, misalkan kita diperdaya oleh iblis, ya itu kan tergantung kita. Kita mau nurut iblis itu atau tidak. Nah, sekarang pertanyaan begini, apakah ketika orang Muslim yang sungguh-sungguh takut Tuhan bisa Hei Bang, Yesus aja diperdaya iblis kok. Oke, pertanyaannya dia nurut Saja iblis nggak? yang sudah menjadi murid Yesus bisa loh Bang. Saya minta Oke. Apa Begini. solusi di dalam kekristenan ketika anak gadismu yang kau serahkan kepada laki-laki ini ternyata membabak belurkan dia? Pertanyaan saya begini loh Bang, emang abang kenal laki-laki itu baik-baik? Yang kenalkan itu anak perempuanmu Bang, karena dia yang dekat sama laki-laki itu. Iya. Solusinya apa? Ketika dia datang ke rumahmu, giginya udah tidak ada di depan, matanya udah juling dibuat lakinya, telinganya udah berdarah dibuat lakinya. Apa solusinya Bang? Bang, kamu baca berita-berita. Ada seorang ayah karena melindungi anaknya dari kekerasan suaminya, akhirnya apa? Dia masuk penjara. Itu seorang ayah. Makanya saya tanya, apa solusi kalian ketika mendapati seperti itu? Jangan bilang berarti dia mau dirasuki oleh iblis begini-begini. Bang, kamu saja mau, tentu mau juga dirasuki iblis. Saya tanya solusi Bang, apa solusinya? Kalau kau katakan solusinya adalah berdoa, siap-siapkanlah peti mati untuk anakmu. Itu aja kalau dari saya. Oke, boleh saya tanya lagi? Saya minta solusi Bang. Oke. Enggak, jadi Anda mengira orang yang sudah menikah itu di dalam Kristenan itu tidak akan digoda iblis lama-lamanya gitu. Iblis itu menggoda manusia, dia berhenti ketika manusia itu sudah mati. Kalau masih ada nyawanya dalam tubuhnya, iblis itu tidak akan pernah berhenti menggoda manusia, beritahu Anda. Semua orang tahu. Saya heran, apakah kalian ada sekongkol dengan iblis? Hah? Bersekongkol kayaknya Kristen sama iblis. Masa hal seperti itu aja nggak ada solusi sama sekali dari ajaran kalian. Begini Contoh Pak. Tiara itu takut kalau seandainya itu terjadi kepada aku, apa pembelaan dari agamaku terhadap diriku? Justru aku di sini kalau aku masih dalam keadaan Kristen, agama tidak akan membela aku masih bisa mati konyol dalam rumah tanggaku. Mendingan aku tinggalkan ajaran sesat ini. Itu Tiara yang ngomong, bukan saya. Monggo Mbak Tiara, dijelaskan. Hancurkan argumentasi dia, silakan Tiara. Oke, makasih. Sabar ya. Gini ya, Bang, siapa tadi tuh penebar? Aku cuman menyambung kata-kata si Bunda Nora tadi, minta solusi gitu. Seandainya abang bisa kasih satu solusi buat saya, ya, mumpung saya belum terlalu jauh meninggalkan kalian gitu ya. Karena aku juga bertentangan sama keluargaku gitu. Pertama, orang tuaku juga ayah ya, terutama dia termasuk bisa dibilang punya uang gitu. Nah, dia memang punya satu istri ibu saya, dan saya tahu betul kelak apa yang dilakukannya dan perlakuan apa yang didapatkan ibu saya. Memang dia tidak poligami, tapi dia selingkuh sana, selingkuh sini. Itu maksudnya gimana? Apa itu nggak dibilang berzina, ya kan? Nah, tolong, terus saya dulu dinikahkan, kalau kita orang Batak dibilang pariban ya, pariban. Udah gitu di situ nggak ada pembelaan dari keluarga, nggak ada pembelaan dari manapun. Jadi tolong abang penebar kasih saya satu solusi supaya saya bisa menyadarkan ayah saya jangan kayak gitu. Apa yang bisa saya buat untuk meyakinkannya? Tolong, kasihan ibu saya. Gitu. Saya alhamdulillah ketemu di dalam ini, benar dapat ini. Tolong abang kasih solusi buat saya. Oke. Biar saya sampaikan ke ibu saya, biar saya sampaikan ke ayah saya. Gimana caranya? Oke. Gitu. Begini Mbak. Ya. Itu fakta realita Bang ya. Itu fakta realita. Dengar. Nah, Ya, oke. lanjut. Ya, tadi dikatakan tentang iblis.
iblis itu memang selalu menggoda manusia, tapi kita jangan mengkambing hitamkan iblis. Lah nanti kita bercerai, kita menikah lagi, kita dirasuki iblis. Apa bang membela iblis? Jangan Dia bela iblis. Oh, bela lah iblis itu berarti ya. Jangan Jangan- kalian kambing Aku minta hitamkan solusi. iblis, hei Oten. Iya. Perceraian itu, Jangan dibela iblis, seakan-akan Mbak. perceraian Ini. itu terjadi karena iblis. Nah, itu kan jadinya larinya. Kenapa aku di mute? Siapa yang moderator di sini? Gak ada aku mute kau. Hah? Gak ada aku mute kau. Enggak, siapa moderator di sini? Kok kejam kali kalian sama aku? Solusinya adalah di dalam Nggak kekristenan ada, aku mute. tidak boleh bercerai. Ya, tidak boleh Gak bisa orang bercerai. ketawa lepas rupanya di sini moderator. Woi moderator. Gak ada paten kali kalian di sini. Wah, pasti itu iblis itu, Pak. Kerjaannya Iblis. Ah, Sanda mute kok. Yang di bawah bang. Orang moderator. Ya saya memang Bang. moderator, tapi saya nggak ada Bang, mute. dulu bang. Mungkin jangan sampai ke tindis bang. Bang penabur fokus saja, kasih solusi buat saya, biar saya datang ke orang tua saya. Iya, Saya jangan- ngomong baik-baik. berarti bahwasanya Kristen nggak perbuatan boleh itu salahkan ayah iblis nggak ya? benar, gitu. Lah, bukan Kristen nggak salah boleh salahkan iblis. Itu sudah menjadi pilihan kita, Mbak. Karena yang menghasut Pilihan Yudas adalah itu bukan iblis. begini, ketika kita dirasuki digoda oleh iblis, ada dua kemungkinan. Kita bisa tergoda oleh iblis dan kita juga punya potensi untuk tidak tergoda oleh iblis. Itu tergantung pilihan kita. Kita mau Masalahnya sudah tergoda penabur. ya, Apa solusinya? solusinya di dalam kekristenan tidak boleh bercerai. Ya, tidak boleh Itu bercerai. bukan solusi, itu solusi untuk membeli peti mayat. Ya, ya silakan. Karena itu adalah konsekuensi dari pilihan kita. Silakan. Makanya sebelum kita Jangan memilih, kau sering KDRT sama bini kau ya? ya Kau sering pukul bini kau ya? Jangan kayak gitu kau enggak? ngomong Mbak, kita nggak diajarkan untuk memilih istri. Alah banyak cerita kau. Ya tunjukkan. Kau sensus penduduk sana di kantor pengadilan negeri. Berapa perceraian dilakukan oleh pihak Kristen? Gimana? Mbak, silakan lihat Mbak di daerah-daerah ini. Kaulah Pigi. Kaulah Pigi. Di berita ada kok. Alah, Antri banyak ribuan. cerita kau. Antri ribuan Ajaran apa bercerai. yang nggak ada solusi? Katanya ajaran kasih. Kasih apa? Kasih apa lah kayak gitu. Solusi aja nggak ada. Perempuan dibiarkan mampus. Datang lagi tidak kerja suaminya. gini, Suami Bang tidak Penabur. kerja. Pemabuk. Di waktu saya berumah tangga itu kan saya ribut tuh, gara-garanya apa? Gara-garanya dia suka main judi. Ini jujur aja ya. Nah, dia main judi, aku nggak terima. Nah, dia marah. Abis itu kebetulan itu memang rumah dia. Aku diusir dari rumah dia. Waktu itu anakku masih umur sekitar Ajaran 6 bulan, kasih. 7 bulan. Aku bawa anakku ya, aku diusir. Aku pulang ke rumah orang tua, aku nggak boleh, harus tetap di sana. Sementara di sana aku diusir. Terus solusinya gimana? Aku harus kemana? Aku bingung. Pargoy kan? aja Kak. Solusinya Puji benar Yesus, udah pargoy aja. jadi Islam. Solusinya benar tuh jadi Islam aja. Islam itu masya Allah. Allah tidak akan mempersulit hambanya. Allah memberi kita jalan keluar solusi-solusi yang Solusinya itu melindungi hak pargoy kita deh. sebagai seorang perempuan. Kristen gak ada solusi. Enggak, aku di Komal ini yang suka-suka mute aku siapa? Coba kalian maju lah moderator. Naik kau siapa yang Udahlah moderator dulu, di sini? Erik. Nantilah dulu itu kita Enggak. bicarakan. Nanti ditanya Nanti kalau sama kalau Bang ku Taro. laporkan nanti sama Om Zuma, selesai nanti kalian. Aku nggak suka kayak gini. Aku bukan baru 7 tahun aku sama Bang Zuma. Saya rasa Ya. kan ini kau kan berdempetan dengan si penabur. Mungkin akun penabur Aku itu yang tertawa tadi menghidupkannya tertawa untuk lepas, dimiutkan. mentertawakan lepas. Suka kali kayak gini. Di Komal si Arif juga seperti ini. Maksud kalian apa rupanya? Itu salah iblis Pak, bukan salah mereka. Salah kau lah, kau kan penyembah iblis. Iya, aku kan penyembah iblis. Cobalah tengok.
Solusi untuk apa? Ada. Solusi untuk suami pergi jauh. Marilah kita memuaskan birahi. Amsal Ya udah 7:18. Bunda ya. Tadi saya Oke. naik cuman mau meyakinkan orang-orang ini aja bahwasanya benar apa yang dikatakan Bunda itu benar, benar sekali karena aku udah merasakannya sendiri gitu. Dan sekarang aku udah tenang, damai. Udahlah gitu. Alhamdulillah. Masya Udah nggak Allah. mau lagi lah menghadap ke belakang lagi, aku udah nggak mau lagi. Udah cukup. Oke. Iya. Tapi sudah Istiqomah, bersyahadat, sudah adikku mu'alaf. sayang. Ya, Tiara Manuela. sekarang aku Sudah. udah alhamdulillah. Sudah Bun. Aku sekarang lagi memperdalam. Jadi kalau ditanya-tanya aku belum begitu paham ya, aku memperdalam. Jadi ya Gak sudah. apa-apa dek. Aku mau turun dulu. Makasih udah Sama-sama, dinaikin. Aku adikku. mau masak buat buka puasa. Alhamdulillah, Makasih ya, Bunda. indahnya Jadi tunggu dulu, Islam. Kak Tiara ini statusnya apa? Single parent atau gimana? Saya single parent anak satu. Saya hidupin anak Masya saya dari umur 6 bulan. Allah, mudah-mudahan didekatkan jodohnya, jodoh yang baik yang diberikan Amin. oleh Allah, Amin, amin. laki-laki yang terbaik. Amin. Amin. Yang di bawah jangan kegatelan. Yang di bawah, yang jomblo-jombli jangan kegatelan juga ya. Ya saya Kalian hidupin anak agak saya sedikit sendiri lurus tanpa bantuan orang tua, tanpa bantuan dari siapapun. Masya Allah. Teman saya yang bantu. Keren, orang Muslim. keren. Masya Allah. Ya, saling mendoakan aja. Semangat ya, Mbak Tiara, Adikku semangat. sayang. Ya, semangat selalu. Makasih Bunda. Sama-sama, adik. Lanjutin aja itu yang keluar dari mulut Bunda semuanya benar. Aku setuju. Lanjutin. Itu kejadian nyata fakta. Betul. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pamit turun. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke sayang. Ya jadi intinya di Kristen nggak ada solusi ya. Mantap. Lanjutkan terus ke ADRT-nya dan jangan mengambing hitamkan iblis. Padahal Bunda Rahma, Aku cinta minor. Assalamualaikum. aduh, kenapa Erik? Padahal Moderator Bunda juga Rahma, jangan gitulah ya. Moderator saudaraku Nggak, saling saya saling rasa menghargai begini. kita. Saya rasa begini, itu mau nekan si penabur, tapi jadi tertekan si Erik. Karena kemarin kalau nggak salah saya pernah mute siapa ya? Mute Bang Ardiansah atau siapa itu? Tapi langsung dikonfirmasi sama Bang hostnya. Waktu itu di Rumi Abuya. Bunda Nora salah Yang tahu yang siapa mute itu host. Tahu. Hostnya yang tahu itu. salah pencet aja. Ya. Jadi kalau pendapat saya kalau unsur kesengajaan untuk mute Bang Erik tadi itu kalau teman-teman ya mungkin tidak sengaja kalau pendapat saya karena kalau dia tahu tidak mungkin lah kalau itu Iya. jauh lah. Iya Bang Acong, karena saya juga di roomnya Abuya itu kalau nggak salah saya pernah mute Ustadz Ardiansa. Saya mute Iya. itu. Artinya kan tidak disengaja Waktu Bunda itu saya ya. nggak monitor. Ya artinya kan tidak disengaja ya. Saya ketiduran situ. Langsung dibilangnya, memang Bunda Nora yang mute kan. Saya dipanggil. Akhirnya saya tidak respon. Baru Bang Ardiansa telepon. Bun, Bang, ya, kenapa Bang? Bunda ketiduran? Iya, Bunda mute saya. Astagfirullahaladzim, saya bilang. Maaf Bang, saya nggak ada niat memang ketiduran saya. Kesenggol di situ. Nah itu. Berarti artinya kan tidak disengaja. Mungkin kejadian tadi macam Bang Erik masih. Jadi ya. Jadi Erik, Artinya sorry tidak ada Erik. kesengajaan lah. Gitu. Saya ketua moderator di sini. Otak yang ngeyel Minta memang. maaf. Saya juga sering mute tapi otak yang ngeyel ya. Kalau otak yang berdiskusi dengan baik ya saya juga tidak ikut. Ada kan saya juga moderator di sini. Dia lanjut Bun. Itu saja kalau masukan dari saya ya. Oke, terima kasih Bang Acong. Jadi itulah mereka ya. Rakes. Kenapa Bunda? Omongannya manis sebagai gula batu ya. Tapi fakta di lapangan bertentangan dengan apa yang mereka sampaikan. Banyak Ada kok. itu. Ahok itu kan Ahok bercerai. Banyak. Itu karena kalau nggak Gading salah Martin, perselingkuhan. Gading Martin ya Gading bercerai. Ya cuma Iya. ya
omongan basa-basi aja kalian lah. Cerai. Cerai itu bukan aib itu loh. Itu Kemarin tuh yang adalah solusi. ada video kemarin kan, babak belur tuh dihantam pipa besi sama suami, minta cerai dia. Iya. Kalau babak belur ya sama dengan bundir kalau nggak minta cerai. Gading banyak lah oten-oten tuh cerai. Salah jual-jual ajaran kasih. Sini ku kasih tahu yang jual-jual ajaran kasih. Cuma ini puasa ya. Aduh ya Allah. Lanjut. Ya, Kanelo. Halo Bang. Bang Rakes ini selamat malam, agama apa Bang? Dalam agama Kristen. Iya. Bang Kanelo. Monitor Bang, gimana? Halo. Bang Iya, Kanelo selamat sore. coba dari perangkat. Halo. Selamat sore, selamat sore. Ya, silakan Bang. Ya, saya mau menanggapi mengenai perceraian. Iya. Nah, masalah perceraian. Ya. Jadi begini, memang faktanya bahwa banyak pasangan-pasangan Kristen itu yang bercerai. Betul. Bukan saja karena masalah perjinahan, tetapi juga masalah-masalah yang lain. Iya, benar. Tetapi bagi saya, apabila ada seorang pasangan Kristen yang bercerai bukan karena persoalan perjinaan, maka saya menganggapnya bahwa mereka tidak sanggup menunaikan janji pernikahan mereka. Kenapa saya bilang begitu? Karena berangkat dari pernyataan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa barang siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain, maka ia berbuat zina. Artinya bahwa kalau ada seorang laki-laki menceraikan istrinya, Bunda Rama lanjut nanti ya. tetapi bukan karena zina, maka seperti yang tadi Bunda Rahma bilang, memang dia seharusnya tidak boleh Bunda Rama nanti lanjut Bun. menikah Sini lagi. Monitor. Tetapi kalau perceraian itu karena berzina, maka otomatis bisa kawin lagi bagi yang pasangan yang menjadi korban lah, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kekristenan itu apabila ada pasangan yang mau nikah, maka mereka itu akan mengucapkan suatu janji kepada Tuhan. Sehingga pada waktu mereka mau nikah itu ada janji yang ucapannya seperti begini ya, kira-kira. Saya mengambil engkau menjadi suami. Berarti Sebentar. Oke. Berarti yang cerai di Kristen ini nggak taat ya? Iya, Karena di makanya situ saya boleh mau bercerai kalau zina. Berarti dia berzina itu bercerai. Begitu. Iya, kalau sesuai dengan apa yang tertuliskan bunyinya seperti itu. Sehingga Jadi di dalam maaf, Ahok ini cerai apa karena zina? Mohon maaf. iya, Dia juga kalau taat mengenai loh dengan agama. mengenai Ahok ini kan yang berita kita dengar katanya, tapi kan saya tidak tahu itu seperti apa karena apakah Gading terbukti atau Gading tidak. cerai apakah karena zina? Saya tidak mengikuti alasan perceraian mereka itu karena apa? Itu berarti enggak sesuai ya yang Anda sampaikan. Iya, makanya di sini izin Bunda Rahma, saya mau sampaikan sedikit terus nanti baru ditanggapi. Boleh ya? Silakan. Iya, jadi di dalam sebelum menikah itu, mereka pasangan itu akan mengucapkan kalimat seperti ini. Saya mengambil engkau menjadi suamiku, dan di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya berjanji akan selalu setia dalam keadaan suka maupun senang, dalam keadaan susah maupun senang,
sakit maupun sehat, untung maupun malang. Buntu. Nah, katakan kalau misalnya seseorang yang kena KDRT itu kan tentu merupakan satu bagian dari kemalangannya, sesuatu yang merupakan bagian dari sakitnya. Tetapi itu tidak Jadi bisa harus diterima ya. harus Walaupun diterima KDRT ya. dan terus berdoa Ya. agar Tuhan bisa merubah. Bentar. Berarti Tuhan ini tidak adil ya. Tuhan tidak adil. Kenapa saya bilang tidak adil? Tidak memberi pilihan kepada ciptaannya. Tidak memberi solusi. Ya kan? Tuhan ini tidak adil. Aturannya kaku, baku. Gak memberi kita kelonggaran, gak memberi kita pilihan ciptaannya. Dia menciptakan nih manusia nih. Dia tahu kekurangan-kekurangan manusia. Sifat-sifat manusia itu kadang berubah. Ya, Oke Bun, sebelum Bun lanjut, sebelum Bun lanjut, maksudnya begini, kenapa saya menjelaskan ini supaya teman-teman bisa mengetahui latar belakang kenapa di dalam Kristen itu tidak bisa bercerai, sehingga apabila ada kita tahu pasangan itu yang bercerai, aturan. maka Oke. Nggak seperti boleh Bunda bercerai bilang, ya. dia tidak mampu menunaikan di, janjinya, Oke. gitu. Iya di Bibelmu kan tertulis yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Ini kan sangat menzulimi ya, menzulimi ini kata-kata. Karena kenapa? Dalam perjalanan hidup kita tentu kita ingin bahagia, tapi sifat manusia itu kadang berubah, ya kan? Di pertengahan perjalanan rumah tangga ada macam-macam terjadi. Terus apakah kita akan bertahan? Udah tadi banyak contoh-contoh disampaikan Bunda Nora, saudaranya sendiri alami. Tadi yang naik Mbak Tiara. Ada solusi, makanya dia jenuh, dia meninggalkan Kristen. Dia nggak tahu pembelaan dirinya mau lari kemana dia. Agamanya melarang, bahkan undang-undang perceraian tidak diterima oleh Katolik dan Protestan. Undang-undang perceraian loh negara ini tolak. Jadi boleh bercerai kalau berzina. Ya, gampang kan tinggal berzina kan. Ini solusi apa? Solusi apa? Ada solusi tapi harus berzina. Ajaran apa ini Bang? Pun berzina itu bukan solusi. Ya, tapi di situ tertulis boleh bercerai, tidak bisa menyebabkan, tidak boleh bercerai, Bang. Solusi. Ya, sesuatu situasi yang boleh bercerai. Artinya dibolehkan kan kalau ada berzina, ya kan? Dibolehkan kalau ada berzina. Bisa jadi mereka tinggal berzina kan, boleh, dibolehkan. Tetapi itu pun, ya Bun, itu pun masih ada perbedaan pandangan antara Katolik dengan Protestan, itu juga masih ada sedikit perbedaan pandangan juga. Iyalah, Ya. Bibel Anda sendiri berbeda kok. Ada 66, ada 72. Berbeda kalian kan. Ortodoks pun berbeda kitab Anda, apalagi hukum-hukum. Begini artinya tentang itu kan liturgi dari bapak-bapak gereja kalian yang buat-buat itu aturannya. di sini saya hanya mau menjelaskan yang persatukan Tuhan. tentang Iya, inti Bang, inti dari yang kita bahas ini solusi. perceraian di Kristen Bang, itu inti yang kita bahas ini tidak semudah itu. iya, artinya Tuhan tidak memberi solusi. Tidak ada solusi di Kristen. Boleh bercerai kalau ada perzinahan, itu solusi kan, itu jalan, itu satu-satunya kan. Yang diperbolehkan bercerai di Kristen itu kalau berzina, itu boleh. Kalau kami di Islam, ya kalau kamu tidak mendapat keadilan sebagai seorang istri, ya boleh kau mengajukan gugatan. Baru gugatan Bang. Belum cerai kita, baru gugatan. Kita banyak aturannya tuh. Harus begini, begitu. Jadi kita sebagai seorang perempuan itu dilindungi hak kita. Sangat dimuliakan kita. Nah, kalau perempuan di Kristen coba. Gak ada Bang, gak ada solusi. Babak belur pun ya harus kau pilihanmu kok. Memilih dia, kau berumah tangga dengan dia, pilihanmu. Tahan aja kau ini pukulan-pukulan atau tadi kan suaminya judi online lah macam-macam. Artinya nggak ada keadilan Tuhan kurasa ya. Tuhan tidak memberi solusi kepada ciptaannya. Tuhan menzolimi ciptaannya. Gak ada solusi di Kristen teman-teman. Ya, kalau memang tidak sanggup untuk memenuhi janji ya jangan nikah saja. Itu solusinya.
solusi di depan. Ya, siapa yang menjamin sebuah rumah tangga akan bahagia? Ada seorang netizen ya, dia cerita gini, dia Kristen, ibunya Kristen, bapaknya juga Kristen, sama-sama rumah tangga Kristen lah. Mereka tidak boleh bercerai, tapi sudah tidak hidup seranjang lagi. Sudah tidak hidup seranjang karena nggak cocok, tapi nggak boleh mereka bercerai. Bukankah ini penyiksaan? Bukankah ini suatu menzoliman? Mereka masih sehat, masih membutuhkan kebahagiaan duniawi, masih butuh nafkah batin. Terus mereka nggak boleh bersama, karena nggak boleh juga berpisah. Apa ini aturannya? Aturan apa? Ya toh, hak asasi manusia dimatikan, dikebiri, dizolimi. Ada solusi. Mereka hidup masih satu atap tapi beda ranjang, karena mereka nggak cocok lagi. Tapi tidak bisa berpisah. Apa itu? Penderitaan lahir batin, Bang. Silahkan Bang Blender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini aku mau siap-siap menyiapkan buka puasa ya, saudaraku. Lanjut. Oke, Bunda, lanjut. Jadi ginilah ya, kalian oten-oten yang berbicara ini laki-laki. Kita juga, aku laki-laki, semua laki-laki, ya. Laki-laki itu hampir sama semua, nggak usah munafik lah bos. Gak usah buel congor. Kalau perkara menipu paling jago laki-laki itu. Apalagi sama perempuan. Tunggu dulu. Kau selalu lah kau. Saya mau langsung tanggapi, saudara. Aku kan nggak bicara tentangmu. Aku kan bicara tentang diriku, laki-laki, dan kebanyakan semua laki-laki seperti itu. Salah satu di lokalisasi. Sering ku survei di lokalisasi itu, ku tanyain sama wanita itu, mana lebih banyak tamu muda? Yang sunat apa nggak sunat? Yang nggak sunat bang, katanya. Dah itu yang nggak sunat lebih banyak tamunya. Terus kemudian apalagi laki-laki itu kalau sudah biasa main tangan keterusan. Kalau sudah dia penyakitnya penjudi. Kalau sudah penyakitnya tukang selingkuh, payah dihilangkan. Macam nggak tahu aja. Kalau biasa peminum. Apalagi di kalian kalau udah minum, pulang mabuk. Zaman sekarang nih ekonomi susah, nggak sehat-sehat kali ekonomi kita saat ini. Penyebab terjadi keributan itu karena apa? Ekonomi satu, itu dulu. Jadi nggak usah kali munafik lah bicara, cuma model kayak gini-gini. Fakta realita aja lah yang kita bahas di sini. Kalau cuma cakap kayak gitu aja realitanya nggak cocok. Di pabrik ini macam seolah-olah bagus sekali ajaran kasih, alah macam nggak ini lah. Perempuan itu kalau sudah sekali ketahuan lakinya selingkuh, perempuan itu bisa memaafkan tapi nggak bisa melupakan. Habis itu udah curiga aja terusnya. Kita lama-lama pun nggak tahan juga dicurigain terus kan. Sebagai laki ketahuan sekali itu udah kodrat wanita. Jadi kalau misalkan kita nggak berbuat, wanita itu lagi karena sudah pernah kita selingkuh, dia curiga terus, padahal kita nggak berbuat apa-apa. Akhirnya apa? Ribut, mana kerjaan lagi nggak beres, bini curigain, nggak ribut, begaduh, akhirnya main tangan, ketepak katanya. Nggak usah munafik orang bicara di sini. Jangan sama kayak Yesus mengatakan di Matius 6 itulah, akibat kalian berdoa sambil berdiri di dalam rumah ibadah, kalian disebut munafik, berkata tapi dusta. Beginilah dia. Padahal kalian disuruh beribadah itu di dalam kamar, bukan di gereja. Jadi apalah hidup inilah, yang pasti yang real aja lah. Gak usah tertekan batinnya. Kadang-kadang aku pun pening juga nih Tuhan kalian yang menciptakan manusia. Masa nggak tahu perasaan manusia bagaimana? Hidup yang tertekan batin. Solusi yang kita bahas ini solusi. Kalau aku misalkan beginilah, aku kawinkan anakku nih perempuan, kawinlah sama klien Loten. Udah, habis itu babak belur, kuping udah lepas satu. Kalau itu, apalah kata pendeta? Ini Roh Kudus belum bekerja kepadamu, ajaran kasih belum kau tanamkan kepadamu, biarkan Roh Kudus bekerja samamu. Kalau itu habis itu pendetanya kutikam pantat pendeta tuh kutikam cerot-cerot, kepala otak kau. Enak aja kau ngomong kayak gitu. Aku aja dari kecil saja anakku yang perempuan ini nggak pernah kupukul. Kau baru sebentar kau ngasih makannya udah enak aja kau mukul-mukul. Aku dari kecil ku besarkan dia, aku kasih makan, nggak pernah kupukul kayak gini. Ku kasih sama kau pukul pula.
Habis itu cuma bertahan. Wah, pantat pendeta aja aku tikam kecepak katanya. Kepala otak kau, bini kau lo diginikan longor. Yang pasti-pasti aja hidup ini, nggak usah kali ini, nggak usah kali apa. Cewek, kalian itulah gara-gara apa kalian itu, apa kebencian kalian terhadap Islam. Jadi kalian nggak mau disalahkan, merasa kalian benar. Mereka jual kecap. Iya. Bang Blender, mereka jual kecap. Pas lah, sama kayak kecap tuh. Kecap tuh nggak ada yang nomor 2, nomor 1 semua ya kan. Coba cari, ada nggak kecap nomor 1 dijual, nomor 2 dijual? Mana ada nomor 1 semua, pas kayak kecap lah kalian. Nomor 1 semua, tapi beda-beda rasa. Jangan yang pasti-pasti lah kita diskusi di sini, nggak usah menipu-nipu. Ajaran belum lagi yang perempuan banyaknya. Macam kami nggak bergaul sama Kristen di sini kalian buat. Hah? Macam kami nggak punya saudara Kristen, teman Kristen. Macam nggak punya. Itu banyaknya penderitaan yang dialami Kristen itu, terkadang batin. Kena kau ya lah lagi baik. Jangan terlalu panjang bang. Udah, ma tanggapin. Baik bang, jadi begini, saya ini tidak bicara mengenai pada tataran fakta, tidak. Saya bicara mengenai perbandingan ajaran. Ajarannya memang perbandingannya seperti itu, bahwa ada perbedaan konsep atau hal berhubungan dengan perceraian di Islam dengan di Kristen. Kita kan tidak bicara mengenai fakta-fakta yang terjadi seperti apa. Saya hanya menyampaikan mengenai ajaran saja. Begitu. Jadi mengenai fakta-fakta yang di lapangan seperti apa dan apa kan saya tidak masuk ke situ. Oke. Aku menanggapi seperti ini karena dari tadi diskusi kalian tidak ada solusi dari ajaran kalian. Ketika itu terjadi ngapain? Udah, nggak ada solusi, bertahan. Apakah itu merupakan solusi? Kan bertahan terus kayak gitu. Artinya apa? Bertahan dengan berumah tangga tapi tertekan batin. Kalau laki-laki bisa, perempuan yang mengalami bagaimana? Hah? Bagaimana keluarga perempuan? Bang, sekarang gini, saya kan sudah katakan tadi bahwa sebelum orang menikah, orang berjanji di hadapan Tuhan akan setia terhadap hal ini dan itu. Nah, apa bullshit itu, bullshit. Apa bicara solusi? Bullshit itu, nggak usah. Itu kan kau berarti itu kalau kau ngomong kayak gitu, kalau kau ngomong kayak gitu, berarti kau nggak cerita fakta. Dengan pernyataan saya tadi. Kau nggak cerita fakta. Tadi kau mengatakan tidak fakta. Itu bullshit itu kayak gitu. Yang pasti-pasti aja lah. Jangan congor. Kalau kau belum pernah makan congor babi, jangan kau ngomong kayak gitu. Kalau aku udah pernah makan congor babi, jadi ngomong yang pasti-pasti aja gitu loh. Jangan, hidup ini yang real-real aja. Jangan kayak apa kalian banyak kali bertahan dengan kondisi kalian menjaga kekristenan kalian agar lebih paten di mata kalian gitu loh. Padahal retaknya kalian udah semua retak. Itu dokter psikolog, ya dokter psikolog paling banyak pasiennya dari Kristen. Belum lagi yang perempuannya itu kalau kentut bunyinya poh besar-besar semua. Oh, bayangkanlah istri perempuan. Aku pun pening aku. Yang perempuannya istri Kristen. Kenapa bisa itu? Nah, Bang, itulah. Blender kenapa bisa kentutnya? Memang betul. Coba aku ceritakan ya. Waktu di warung-warung itu kan enggak sengaja dia kentut ya kan. Udah. Jadi itu besar kali kentut. Lupa aku itu, maklumlah nanti kadang malam suami pulang mabuk ya kan, minum, mabuk dia, kepingin, istri lagi halangan aku bang, alah kau pun halangan kan masih bisa yang lain, nah udahlah ambil minyak sana itu apa minyak licin sana belakang, udahlah itulah jadinya, itu makanya itu coba, ada nggak aturannya Ya itu? Allah. Ada nggak aturannya di Kristen? Ada nggak? Aku tanya dulu. Nggak ada. Jadi memang itu bisa diberlakukan. Makanya kentutnya bunyi semua. Perhatikanlah. Aku pun tuh kayak jadi besar-besar kali kentut kalian, gue bilang. Hah? Biasalah begitu katanya. Itu fakta bos. Macam nggak tahu aja. Ya Allah. Macam nggak tahu aja ajaran kalian. Alah. Masalahnya ini memang ajaran, bukan oknum. Kamu itu ngelantur aja kamu. Kok ngelantur dari mana? Ada nggak ajaran aturan kalian? Coba aku tanya dulu. Saat istri lagi halangan, ada nggak? Ada nggak ajarannya? Nggak aturannya? Hah? Tidak ada. Ya udah, berarti boleh sorong belakang dong kalau gitu. Cemananya kau nih? Kuping pun disorong, hidung pun disorong. Cemananya? Kalau udah nggak ada? Apa Tidak lagi ada. bilang? Tidak ada bukan berarti boleh. Loh, dan saya rasa juga saudara punya pembicaraan juga ini sudah melenceng dari. Lo melenceng kalau mabuk suaminya? Pembicaraan kita. Kalian minum dibolehkan. Minum dibolehkan di ajaran kalian. Akibat efek dari minum apa? Mabuk. Kalau udah mabuk, kepingin gimana?
Nanti diancam, kalau nggak kau kasih jajan aku di luar, takut, ya udahlah terpaksa nungging juga bini. Apalagi sorong lah. Cuman lagi mau dibilang, itu fakta bos. Kau gak usah bilang fakta macam kau sudah melakukan satu penelitian yang mendalam dan. Loh bukan penelitian. Di mana-mana aku di warung di sini keluarga ngomong kosong saja. Tetanggaku di sini banyak Batak, banyak Kristen. Asal ke warung itu tuh bukuntutnya, nggak sengaja. Iya, nggak sengaja aku. Kenapa? Itu dia ngomongnya. Aku pun pening. Nggak sengaja aku katanya, kebablasan kentutnya. Dia pun cuma namanya tetangga-tangga sini Kristen semua. Kadang ngadu dia berantem aku tadi sama lakiku, pening laku. Orang tuh sering curhat. Aku buka kedai, warung di sini. Tahu lo warung tempat gosip. Cek. Apa cek? Gini. Saya izin turun dulu ya, soalnya bicara sama orang yang model begini nih. Kau bicara. Ini bicara fakta bos. Kita bicara Mulutnya, fakta. Kamu mulutnya kotor sekali. Kok kotor? Cumananya? Memang fakta enggak? Sekarang ada nggak aturannya? Lari kau, nggak usah ngomong. Kalian ngomong-ngomong muak aku dengar kalian. Cakap ya ini solusi. Carilah suami yang baik, Kalau itu bertahanlah. Kalau kayak gitu pendetanya ngomong kayak gitu, biarkan Roh Kudus bekerja. Tapi kuping anakku udah lepas satu. Bertahan lagi, mau lepas lagi satu lagi, dua. Kutikam pantatnya, kepala otak kau itu gue bilang, ku tarik anakku. Enggak aja. Masa dari kecil aku nggak pernah aku mukul anakku perempuan, ku besarkan dia. Janganlah bicara apa di sini. Nggak sesuai apa yang terjadi, fakta. Kalau cakap teori semua bisa. Semua teori itu bisa memang bercakap. Faktanya nggak ada itu. Macam nggak punya bergaul saja. Aku lagi di Medan nih. Paling banyak kali orang Kristen di Medan nih. Tahu kali lagu. Macam nggak tahu. Cina orang pun juga mantan noten semua sini. Mantan noten. Ada kenal pendeta, macam nggak tahu di pengadilan itu. Keluargaku ada bekerja di kantor pengadilan, perceraian paling banyak Kristen. Alah, bullshit kalian semua, bacot kalian, banyak kali cerita. Kalian perkuatlah narasi kalian seolah-olah kalian biar nggak malu di depan Islam. Itulah karena apa? Karena sombong dan congkak kalian itulah makanya kalian di sini nggak mau mengakuin. Kesombongan kalian itu tertulis di Bible kalian. Merasa kalian duluan ada dibanding Islam, makanya kalian sombong. Padahal kalian nggak bisa membuktikan kalau kalian duluan ada dibanding Islam. Inilah makanya narasi kalian baru anak baru itu Islam tuh. Nah, itulah. Padahal babak belurnya semua ajarannya kayak gitu. Padahal di Kristen sendiri pun ingat ya, kalian pun boleh berpoligami. Paham kan ya? Kalian pun boleh berpoligami. Ingat di Al-Quran di surah Nisa, apabila kau mampu berbuat adil maka nikahilah 2, 3 dan 4. Oke, yang A, yang B. Jika kau mengambil perempuan lain, maka jangan kau mengurangi pakaiannya, makanannya, dan persetubuhannya. Sama nggak kira-kira dua kalimat ini? Sama nggak? Dua pengertian dua kalimat ini sama nggak? Sama kan? Ya udah. Sama. Itu di Keluaran 21:10 di Bible kalian. Sekarang pertanyaannya, adakah larangan berpoligami di Kristen di Bible kalian? Ada? Nggak ada. Justru anjurannya berpoligami ada. Kadang-kadang kalian sok-sok apa? Borok-borok kali tokotoin pendeta. Pendeta, jangan kalian bermati ini. Pendeta dari kemarin Manado 4 biniknya. Pendeta sana 5 biniknya. Di setiap kota ada biniknya. Bodoh kali kalian tokotoin pendeta kalian. Nanti kalau ada pendeta ngomong, imani takut kalian. Keras kalian sama pendeta, tanya. Apa kalian takut? Orang kalian yang bayar perpuluhan. Yang gaji pendeta kan kalian. Bodoh kali kalian. Yang gaji pendeta kalian tanya keras sama pendeta. Jangan kalian mau dibodoh-bodohi pendeta. Bodoh kali kau. Bawa pendeta. Makanya kalau diskusi kemari itu pendeta kalian suruh kemari. Coba pancing. Pak pendeta bilang, itu di Komal Islam tuh asik. Iman kita, agama kita aja dibahas. Kau lah pergi naik ke sana karena kau yang paham kitab. Hantam lorong tuh Pak pendeta gitu. Hantamlah bilang. Pergilah kau. Kami kan nggak paham kitab Pak pendeta. Suruh coba. Potong kuping kalau berani. Potong kuping kalau berani pendeta. Gitu caranya. Suruh kemari pendetanya. Kasih diajarkan. Bapak pendeta lah bela iman kami, nggak tahan juga kami. Kalau kalian tuh korban, kalian korban doktrin dari bapak pendeta, ditanamkan kebencian terhadap kalian, makanya kalian benci terhadap kami. Kalau masalah data itu pendeta, pastor. Kalau kalian nggak tahu apa-apa, suruh kemari pendetanya. Ini nggak mau pendeta. Kalau pendeta nggak mau, berarti tanda tanya. Kenapa nggak mau? Jangan gara-gara kami ada di sini, nanti ada keluarga kalian, anak kalian menonton. Ini TikTok, medsos bos. Siapa aja bisa melihat. Entah anak kalian melihat, ditontonnya, iya benar juga ya.
Nanti ketika mualaf anak kalian diam-diam, yang kalian salahkan Islam. Bukan pendetanya kalian salahkan. Pendetanya lah salahkan. Kenapa nggak dibela imannya? Untuk apa digaji? Nggak aja. Suruh pendeta kalian kemari. Nggak mencret pendeta kalian sini. Bacot kali kalian. Bicara-bicara nggak fakta. Ya lanjut, terus. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau sampaikan Bang? Nah, kita pengen ini aja, kita pengen kolam-kolam aja untuk Bang Blender, Ya. untuk Bang Faruk, untuk Bunda Nora, Bunda Rahma, salam kenal. Oke. Kita pengen mengucapkan terima kasih untuk kalian semua. Ya. Dengan adanya kalian semua apologet Muslim, nah itu bantu banget untuk semua umat Muslim yang awam ya. Iya. Benar-benar membantu dalam artian bisa membentengi akidah umat Muslim yang lagi gencar nih. Umat Muslim ini di Indonesia ini mau dimutatin gitu oleh para misionaris. Ya. Itu aja sih Bang Blender. Ya, Saya jujur aja itulah fans tugas kita Bang di sini Blender. Bang. Ya. Saya fansnya juga Bang Faruk Janifar. Dan saya Ya. juga fansnya Bunda Nara Aritona, Bunda Rahma juga fans. Dan saya juga punya YouTube, tapi saya izin juga nih, kalau boleh ya kadang-kadang ini saya record gitu Bang, waktu Ya. Bunda Nora. Nah ini saya tampilin diskusi lintas agama ini di YouTube saya. Oke, mantap. Ya, salam untuk yang di YouTube ya. Salam satu Tuhan. Terima kasih sudah mendukung kita apologet semuanya. Tujuan kita di sini adalah ya, kalaupun ada di YouTube, tujuannya adalah ya, karena kita Islam yang kita bawa mati itu adalah amal, doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Itu modal kita bawa mati ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya di YouTube saling dukung teman-teman, saling subscribe ya. Mudah-mudahan dengan subscribe itu pertinggal suatu saat oten-oten menonton itu mendapat hidayah, itu mendapatkan amal buat kita semua ya. Saling dukung. Terima kasih buat semuanya saudaraku semua yang udah mendukung apologet. Tujuan kita adalah untuk membentengin Islam dari fitnahan-fitnahan mereka, dan tujuannya juga agar kita berharap dan berdoa kepada Allah dengan dukungan kita ini, semoga Allah melindungi anak keturunan kita jangan sampai tersesat ke ajaran mereka. Itu yang penting ya, karena kita nggak bisa pastikan anak yang sudah kita berikan pesantren saja bisa murtad, karena masalah hati Allah yang punya. Masalah hati anak kita, saudara kita semua itu hak Allah, hak prerogatif Allah. Jadi kita berharap di sini ya Allah, dengan dukungan kita semua ini terjaga. Terbukti itu Pendi Aceh mantan pesantren yang kita yakinin pasti semua bahasanya murtad. Kita nggak tahu ya teman-teman ya. Jadi di sini kita sama-sama saling mendukung, apapun itu selalu dukung. Berharap Allah menjaga dan melindungi anak keturunan kita. Amin. Ya silakan Bang Suendar. Karena sekarang ini ya dunia sedang tidak baik-baik saja ya, terjadinya keributan-keributan. Contoh ya, di ajaran mereka perkawinan sesama jenis, Vatikan melegalkan perkawinan sama jenis. Mereka mengikuti aturan dari Vatikan. Ketika Vatikan mengatakan A, di bawah ikut. Ya, mereka Vatikan memberkati perkawinan sama jenis. Kita bisa lihat sendiri kan? Bisa lihat sendiri bagaimana keadaan ini. Bisa jadi di gereja-gereja ini pun juga terjadi. Kita jaga. Karena faktor utama terjadinya kelainan jenis itu karena lingkungan, teman-teman. Ya, karena lingkungan. Perhatikan anak-anak keturunan kita. Ketika di ajaran mereka sudah ada lampu hijau tentang pemberkatan sesama jenis, bisa jadi untuk menggoda anak keturunan kita. Itu perlu hati-hati kita. Jaga baik-baik anak keturunan kita. Itu fakta. Ya, tengok kejadian-kejadian yang di luar negeri itu, Marga Sinaga itu, tengoklah berapa habis dibunuhnya itu. LGBT. Karena kalau LGBT ini coba dia menguasai, nggak cocok dibunuhnya. Banyak kejadian korupsi kemarin, Oten
Korupsi Pertamina, Oten. Ya. Jadi mereka apa ya? Memang itu ada di Bible. Dan ternyata itu semuanya ada di dalam Bible mereka. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka menolak kebenaran Allah. Mereka menolak kebenaran Allah. Itu jelas. Di Roma 1:23, karena mereka lebih memilih menuhankan makhluk, maka Allah memberikan pikiran-pikiran terkutuk terhadap mereka. Mereka penuh dengan kedengkian, keserakahan, kezoliman, pembunuhan, pengumpat, penista, pembenci Allah, kurang ajar, tidak berakal, songkak, sombong. Itu fakta. Fakta apa yang terjadi. Sama juga di Al-Quran juga seperti itu. Karena mereka menolak kebenaran Allah, makanya Allah memberikan pikiran-pikiran seperti itu kepada mereka. Kalau udah iblis katanya, enggak ada cerita lah. Kalau udah iblis, enggak ada cerita. Kita yang real-real aja lah. Tugas kita menjaga anak, perhatikan anak-anak kita. Sama. Kalau ini pun apapun kita sampai, yang penting tugas kita adalah pemberi peringatan. Udah. Semua kita pemberi peringatan. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim anjartahum am lam tunjirhum la yu'minun. Sungguhnya orang-orang kafir nih, oten-oten ini sama saja bagi mereka. Mau kita kasih tunjuk bukti di depan mereka pun, mau kita berikan kejelasan kepada mereka, kalau sudah Allah tutup, nggak akan pernah mereka terima. Apapun kita berikan kepada mereka. Allah mengatakan gitu, woi blender, woi Nabi Muhammad, kau sampaikan apapun kepada mereka itu, orang-orang kafir ini, mau kau buktikan apapun di depan mereka, mereka nggak akan mau. Nggak akan mau orang itu, nggak akan mau blender. Umat Islam nggak akan mau, capek ngomongnya pun nggak akan mau. Kenapa gitu ya Allah? Kenapa gitu ya Allah? Karena aku telah mengunci, karena mereka menolak kebenaranku. Karena mereka menolak kebenaranku sebagai Allah yang harus dipuja dan disembah selama-lamanya. Karena mereka menolak kebenaranku, makanya aku telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang sangat berat. Itu. Karena mereka menolak kebenaran Allah. Lebih mau menuhankan makhluk daripada Allah. Dan itu memang sudah ada, mau apapun sama. Kalau udah kawan kita becinta, tai kambing rasa coklat, tahu nggak tai kambing rasa coklat tuh? Mau apapun kita bilang sama kawan kita nih becinta, ya kan? Wih, pacar kau tuh nggak jelas, itu nggak betul, ini buktinya. Mau apapun kita bilang, kalau udah tai kambing rasa coklat, udah cinta mati, payah itu. Begitulah, payah. Padahal jelas-jelas kita belum memberitahu. Tugas kita memberi peringatan. Selanjutnya kaula itu selanjutnya. Karena itu sama mereka di 1 Roma. Sebab 1 Roma 21. Sebab tadi di ayat-ayat Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 6-7 sama enggak dalilnya ini di kitab mereka sendiri di 1 Roma 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia, hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Sama ya? Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Sama ya? Sama enggak? Sama bos. Al-Quran mengatakan sama. Bible juga mereka mengatakan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Roma 1:29. Mereka penuh dengan rupa-rupa kezaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Roma 1:30. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Roma 1:31. Tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sesuai enggak? Sesuai enggak apa yang kita lihat teman-teman? Data yang di sini sama enggak? Sama. Karakter mereka penuh dengan keserakahan, kejahatan. Hei, di Rut Pertamina aku nggak menyangka bisa mengoplos. Coba bayangkan, apa sih diisi otaknya itu? Mengoplos untuk masyarakat. Dioplos, oten tuh nggak? Oten kan? Keserakahan, gajinya bukan kurang besar apa lagi coba? Kurang besar apa lagi gajinya itu? Gajinya serakah nggak tuh? Serakah. Dibuatnya kejahatan dengan mengoplos minyak. Apa itu? Oten itu.
Itu OTN itu. Coba keserakahan kan, itu serakah kan, serakah. Pembunuhan, wah kalau pembunuhan dong, nggak usah cerita lagi lah. Mereka adalah pengumpat, pengumpat. Wah, setiap diskusi asik mengumpat saja. Apalagi mereka memfitnah, wah tukang fitnah betul. Tuhannya saja pun difitnah, apalagi kita. Apalagi mereka penuh dengan membenci Allah. Oh iya, karena mereka membenci Allah, mereka jadikan Allah segambar dan serupa dengan manusia. Apalagi mereka kurang ajar. Wah kalau kurang ajar udah pastilah. Kalau kurang ajar, pernah nggak pakai adab orang untuk diskusi? Mana pernah? Mereka congkak sombong, benar. Congkak sombong karena apa? Merasa mereka duluan ada dibanding Islam, makanya mereka sombong dan congkak ketika diskusi. Itu fakta bos. Terus apa lagi? Pandai dalam kejahatan. Wah, tidak taat kepada orang tua. Bah. Kena tombak kah? Kena tombak. Bunda Rama tidak muncul di layar ya? Iya. Tidak muncul di layar ini. Oh, nggak ada ya? Tapi suaraku ada kah? Ada, suaranya ada Bu. Apa aku kepenuhan Roh Kudus? Aduh, ya Allah. Iya. Ada aku. Kena imbasnya kau Bang Blender. Bunda Nora. Kamu kenapa Itu ini ada. nggak ada di layar nih? Itu ada. Iya ada Bang. Iya yang nggak ada aku ya. Bang Faruk ada, Bang Dio ada. Oke aku turun dulu baru minta naik ya Bang ya. Iya. Nanti saya naikkan Bu. Mana. Kasih host. Lanjut Bon. Oke, apa masih ada yang berani naik Kristen? Silahkan. Donat. Ada tamu dari siapa? Donat, assalamualaikum. Hasanah, assalamualaikum. Samsul, assalamualaikum. Wahyudi, assalamualaikum. Silakan berbicara. Ayo berbicara, jangan naik cuma mau diem. Ayo berbicara, Bun. Hasanah, silakan. Minta naik ini kenapa? Silakan. Kalau tidak ngomong diturunkan ya. Donat, ayo ngomong yang naik ini Bang Samsul, Bang Wahyudi, ayo ngomong. Lanjut Mbak, Muslim Mbak, lanjut. Minta naik mau menyampaikan sesuatu Bang? Oh abang. Izin diturunkan ya. Samsul. Mau juga. Kabar. Jadi
Jadi mereka itu ya, sekalipun mereka bermanuver ya, menjual ajarannya, nggak laku bagi orang-orang yang berpikir. Kalau nggak berpikir ya cuma modal iman ya mereka lah. Kena terus kau. Aku kalau udah di sini tombak terus bah. Nanti mau 5 akun ini. Teolah kalau udah di sini. Karena paling banyak oten di sini. Saya terlalu- apa ya? Hapus permintaan yang ini dulu ya. Mana tahu mereka cuman standby doang kan? Saya hapus nanti Bang apa bisa naikkan? Bang Acong. Ini ada Chris, Bang Chris. Alia, monitor. Alia. Oke, saya turunkan. Bang Arnold. Oke, saya turunkan. Saya hapus nih ya, yang lain. Anissa saya hapus. Amin Bae. Mada JS Bambang. Siapa Bambang? Aku makin ditombak, bukan makin lemah aku, makin kugas. Dan pikirnya, Lebih hebat lagi kau, tidak perlu lebih hebat tiga aku daripada hari, Yesus. kan? Lebih hebat Tidak aku. perlu 3 hari. Lebih hebat aku lah. Coba bayangkan kalian ya. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Sebentar ya, Oke, begini. lanjut. Begini, Tuhan mereka lemah. Sebentar aja 5 menit, 1 menit. Tuhan mereka lemah, dipukuli, diludahi, ditampari, disalib, nggak bisa berbuat apa-apa, nggak melawan. Aku di sini ya. Jadi kalau seperti itu Tuhan kalian nanti, ketika nanti di akhirat, salah nggak aku berantem sama Tuhan kalian? Ku aja berantem. Salah nggak aku? Hah? Aku sedangkan di sini saja 5 orang berantem sama aku, ku hajar habis 5 orang, apalagi Tuhanmu 1. Ku bantai lah. Kalau sudah kayak gitu gimana? Blender. Hah? Apa? Veronica Sinaga, berkuar-kuar aja kau sayang. Belum kau capek katanya. Ya kok kor-kor sayang pula sayang. Apalagi? Veronica Sinaga, cinta kali sama kau. Aduh mak, gimana? Tunggu dulu. Kalau gatal kali panjang punya itu, malas aku panjang bau. Udah. Jadi kalau misalkan Tuhan itu mati lemah, boleh nggak aku ngajak berantem sama Tuhan kalian? Pasti kalah Tuhan kalian. Pasti kalah. Aku berpikir ini dia dihajar, nggak melawan. Ku hajar juga di sana. Terakhir aku nguasai surga kan. Akulah pemimpin kudeta. Ku hajar Tuhan kalian kalau lemah. Apalagi Si Chris. Lah Bang, open tema Bang Chris ini orang baik. Bisa ya? Ya. Kenapa Yesus itu tidak melawan? Kenapa Yesus itu tidak berdaya? Nah, itu memang harus digenapi. Dia mati di kayu salib. Dia sendiri yang ngomong, saya akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Baik. Ini kayak dongeng ya, dongeng sebelum tidur, sebelum buka. Jadi begini, Yesus sebenarnya kalau mau meloloskan diri bisa. Dia perintahkan malaikat bisa hantam semua orang. Herodes aja menghina murid Yesus kok ditampar sampai mati. Tapi kan misi Yesus harus selesai. Itu yang kalian tidak pahami. Oke, aku bantah ya. Anda tadi mengatakan Yesus memang datang untuk menggenapin. Yang pertama ya, Matius 15. Jangan kau menyangka aku datang ya. Jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapin hukum Taurat. Ingat ya. Tujuan dia datang adalah untuk menggenapin, bukan untuk disalib. Oke. Yang kedua, tunggu dulu. Kalau Anda mengatakan tujuannya memang untuk disalib, ingat, waktu Yesus di Taman Getsemani, dia ketakutan serasa ingin mati waktu dikejar-kejar tentara Romawi. Pertama, satu. Yang kedua, tenang. Karena sulitnya tentara Romawi untuk menangkap Yesus saat itu karena mereka tidak tahu wajahnya, kemudian mereka melakukan sayembara. Karena sulitnya dia ditangkap. Nah, seandainya dia memang ingin merendahkan diri dan berkorban, nggak perlu mereka menggunakan sayembara, menyerahkan diri tanpa harus ngumpet-ngumpet. Logika nggak? Tanpa harus ngumpet. Kenapa dia harus ngumpet-ngumpet? Taman Getsemani, ketakutan dikejar tentara Romawi. Terus karena sulit dia ditangkap, dibuat sayembara 30 keping. Ingat, tanpa adanya iblis. Saat itu ketika sayembara itu dibuat, terdengarlah berita itu kepada iblis. Lalu iblis masuk ke dalam Yudas untuk mempengaruhi Yudas agar memberitahu di mana keberadaan Yesus. Ingat, tanpa adanya iblis, maka Kristen tidak punya Tuhan.
Oh, oh, oh. Benar kan? Saya tanggapi. Dengar ya. Siapa bilang Yesus itu ngumpet? Ketika dia mau ditangkap, dia katakan, setiap hari saya dengan kalian. Ahli-ahli Taurat juga orang Farisi, saya setiap hari dengan kalian. Ngapain dia ngumpet? Dia memang dicari, ditemukan di taman. Bukan ngumpet, ngapain dia ngumpet? Memang misinya memang harus terjadi begitu. Ngumpet. Kalau Jadi kenapa mereka tentara Romawi harus menggunakan sayembara? Silahkan menyerahkan diri saja, kenapa? Tanpa harus sulit mencari dia. Di mana sayembara? Loh, yang memberikan 30 keping itu siapa itu? Yang menawarkan? Itu kan Yudas mengkhianati Iya, dia. karena dasarnya tentara Romawi mengeluarkan sayembara. Siapa yang bisa memberitahu di mana keberadaan Yesus akan diberikan imbalan 30 keping. Benar nggak? Karena sulit Yesus dicari. Iya, bukan sulit dicari. Yesus mengajar di mana-mana kok. Kalau dia mau berdoa, dia pergi ke tempat sepi. Kalau dia mengajar suatu rahasia, dia pergi ke tempat sepi sama murid-murid. Di Kalau Taman dibilang- Getsemani bersama Yohanes, apa katanya? Jangan kau tinggalkan aku, temani aku di sini. Di situ rasa ketakutan dia yang sangat tinggi. Hei, ketakutan dia, bos. Dia manusia, dia rasakan. Ya iya, kenapa ngumpet itu? Itu kan ngumpet, itu berdoa. Biarkan cawan ini berlalu. Itu kan berdoa. Iya, memang berdoa. Ya udah berdoa karena meminta tolong. Berdoa meminta tolong kepada Tuhan agar dia diselamatkan. Bapa di surga. Ya iya. Ngapain? Kalau memang menyerahkan diri, pasrahkan diri aja. Woi, lapor, izin, Pilatus, tangkap aku. Kan katanya, biarlah kehendakmu jadi, bukan kehendakku. Dia kan bermohon untuk kalau cawan ini sekiranya lalu daripadaku, artinya sekiranya kematian ini tidak terjadi pada diriku, karena itu memang manusianya sangat menyiksa nanti, makanya dia memohon. Tapi karena Yesus tahu, dan Bapa di surga tahu bahwa rencana penyelamatan hanya dengan korban ini, makanya Yesus pasrah pada kehendak Bapa, itu maksudnya. Kalau pasrah, tanpa harus tentara Romawi mencari. Kalau pasrah, tanpa harus capek tentara Romawi mencari. Kalau memang pasrah, ya udah, enggak lah. loh iyalah. Sekarang begini, oke, saya tanya. Seandainya Yudas tidak memberitahu, seandainya Yudas tidak memberitahu sama tentara Romawi, apakah Yesus ketangkap? Kan Yudas katakan, kalau di siapa yang aku cium, dialah orangnya. Pertanyaanku, kan tentara Romawi beda. Seandainya Yudas tidak memberitahu tentara Romawi, apakah Yesus ketangkap? Aduh, bodoh-bodohnya ini mah. Loh, kok bodoh-bodoh? Mana aku nanya? Itu dalil, bos. Anda itu blender itu orang gagal paham Alkitab, di blender dihancur-hancur. Anda baca siapa semua, bilang dihancur-hancur? Jadi tangkap, diadili. Oke, sebab kutanya. Saya katakan, baik. Saya katakan, bukan Yesus tidak sanggup melepaskan diri, malaikat aja dibawa perintah dia. Baik, saya tanya kepada Anda. Ditampar semua orang-orang itu, seperti Herodes yang ditampar itu. Oke, saya tanya kepada Anda. Kronologi penangkapan Yesus itu bermula dari siapa? Ya nggak usah diusik-usik lagi. Loh, kok nggak diusik? Ayolah kita bahas. Ayo, kenapa nggak usah diusik? Kronologi penangkapan Yesus itu bermula dari siapa? Anda itu gagal paham yang mau cari-cari kesalahan. Saya tanya, kronologi penangkapan Yesus itu bermula dari siapa? Percuma, nggak usah dibahas. Apa pula percuma? Kenapa Anda mengejas saya seperti itu? Janganlah. Jangan pula menjas habis itu lari. Ayo buktikan. Sekarang saya tanya. Anda membaca riwayat itu. Aku nggak membaca. Aku bertanya ini. Kronologi kejadian penangkapan Yesus itu ya bermula dari siapa? Entah dari Yudas, entah dari mana, yang jelas. Kok entah dari Yudas, entah dari mana? Di Lukas 33. Kenapa entah dari Yudas? Itu tertulis di kitabmu loh. Apa entah dari Yudas, entah dari mana? Itulah kebenaran. Yang di ajaran kalian justru diputar balikkan diri. Kok putar balikkan? Aku tanya dari siapa bermula Yesus ditangkap?
Udah baca aja Quranmu, Loh, penjelasannya. panik, Baca panik, aja panik, riwayat Yesus kita. panik, udah mencret, udah mulai ya. nih, udah mulai tantrum, apa, Ya. udah mulai panik. Ilmunya, dengar ya, ilmunya iblis memutarbalikkan kebenaran dicampur kebohongan, itulah ajaran yang diajarkan. Aku bertanya, bermula Yesus ini ditangkap dari siapa?